Bu Mayu, maaf, saya di sini sebagai CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap Ibu sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Saya mohon bantuan Ibu. Apakah Ibu sedang luang? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Baik, saya langsung saja ya Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika atau rujukan moral, maksudnya seperti apa ya? Dilema etika itu dilema yang terjadi dalam suatu kasus yang harus Ibu ambil sebuah keputusan. Jadi misalnya ada kasus yang memang hal itu bisa dilakukan dengan satu kasus yang satu baik, yang tindakan dia yang satu baik, yang satunya juga baik untuk dilema. Seperti misalnya hari ini Ibu guru itu ada tugas untuk mengajar, tetapi ternyata hari ini juga Ibu itu mendapatkan undangan untuk ikut kegiatan diklat, misalnya seperti itu Bu. Jadi bagaimana nanti Ibu memberikan kebijakan kepada guru Ibu, langkah apa yang akan diambil gitu, agar tidak merugikan siswa. Begitu juga kegiatan yang berlangsung di sekolah, seperti itu Bu. Ya, misalnya jadi ada guru yang memang tugas kedinasan dan juga tugas luar misalnya. Betul. Misalnya juga mana yang dipilih terlebih dahulu mungkin gitu ya. Betul. Sebenarnya memang kasus itu banyak sering kita temui, sering kita alami ya, karena memang di sekolah itu kan ada kita ini ya, ada kebijakan dari dinas juga. Itu misalnya ada yang guru itu memang aktif untuk mengembangkan kompetensinya, tetapi juga harus tetap melaksanakan tugas utamanya yaitu di sekolah. Nah itu memang adalah suatu hal yang memang menjadi kendala juga bagi kami ya sebagai pimpinan sekolah. Di satu sisi kita juga harus memberi izin untuk mengikuti kegiatan peningkatan mutu, tetapi di satu sisi juga kita bagaimana nih supaya anak ini tidak terbengkalai dengan adanya guru tersebut mengikuti kegiatan luar. Kalau misalnya kegiatan Zoom kan mungkin bisa ya, tapi kalau ini misalnya luring atau apa kan itu sebuah dilema juga. Nah itu memang kami untuk hal-hal urgent karena dalam suatu kedinasan ada hal-hal yang memang perlu kita dahulukan. Yang urusan dinas berarti kan memang harus kedinasan, jadi ada hierarkinya ya, urutannya itu tidak terlalu penting ya mungkin kita pending dulu gitu. Tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagaimana supaya guru itu tetap bisa melaksanakan tugasnya gitu. Dari samping itu mungkin untuk kalau yang hal-hal ujian seperti kan ada yang diklat atau apa tuh dadakan ya, misalnya ini harus baru dapat info hari ini harus berangkat juga hari ini misal, itu mungkin keputusannya kita langsung ambil. Tapi kalau misalnya masih ada peluang ya kita bicarakan dulu dengan guru yang lain bagaimana solusinya untuk Bapak Ibu guru ini yang memang mendapatkan tugas di samping tugas sekolah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di sekolah, jadi kita bicarakan karena kalau di sekolah itu kan kita meninggalkan anak ya, bukan beda dengan yang struktural ya. Struktural kan adanya misalnya istilahnya benda mati, kalau di sekolah kan adanya benda hidup. Jadi mending kalau misalnya ada guru piket yang luar, tapi ini kalau misalnya semuanya penuh ya itu juga sebagai suatu permasalahan yang memang perlu kita hadapi dan perlu kita selesaikan. Baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama tadi pada kasus-kasus yang seperti tadi disampaikan, atau mungkin Ibu juga bisa cerita kasus yang ada di sekolah Ibu yang lain misalnya? Mungkin bisa selain untuk guru yang memang sering ada panggilan dinas, ada juga misalnya yang guru yang di rumahnya anaknya
sakit atau mempunyai orang tua yang memang sakit setiap ada misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali harus rutin berobat kan, jadi harus ada diantar sama ibu atau guru tersebut. Itu juga merupakan suatu permasalahan yang perlu kita hadapi dan perlu kita tangani. Nah, untuk yang hal-hal urgent, misalnya yang memang sangat urgent dan tidak memerlukan waktu yang sangat singkat, ya sebagai kepala sekolah ya keputusan waktu itu juga langsung diputuskan. Tetapi memang kalau memang masih bisa kita bicarakan dengan guru-guru senior yang memang mempunyai banyak masukan-masukan lah untuk kemajuan dan untuk solusi bagaimana supaya sekolah ini tetap berjalan dan hal-hal yang lain atau kegiatan-kegiatan guru pun tidak terabaikan. Jadi koordinasi dengan guru-guru senior yang beliau koordinasi dan dirapatkan juga. Jadi nanti langkah yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama gitu ya. Berikutnya prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama Ibu mengambil sebuah keputusan? Prosedurnya ya kalau untuk hal yang urgent yang langsung secara pribadi, secara ini kalau memang misalnya keputusan itu setelah didiskusikan, ya kalau misalnya itu kita buat juga pertemuan juga dan juga kita sampaikan kepada guru-guru yang lain supaya guru-guru yang lain pun bisa tahu oh iya misalnya konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi sudah ada kesepakatan misalnya yang melakukan ada peningkatan mutunya misalnya terlalu banyak ya mungkin bagaimana caranya supaya bisa berbagi dengan teman yang belum gitu ya. Jadi ada kesepakatan oh minimal 1 orang itu berapa kali itu mengikuti kegiatan di luar gitu dan ada pemerataan juga. Ya, jadi ada pengaturan, ada pemerataan yang baik. Langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus tadi? Mungkin yang paling efektif adalah dengan cara kita berdiskusi, kemudian dengan cara dirapatkan, misalnya memberikan solusi dari beberapa teman guru yang sudah dianggap berpengalaman, yang sudah berpengalaman mengajarnya sudah lama, dianggaplah sebagai guru senior ya. Walaupun mungkin mereka untuk ini juga tidak menutup kemungkinan yang masih muda pun mungkin banyak pengalaman, tetapi yang memang kita anggaplah dituakan di sekolah, ya itulah yang kita ajak bicara dan juga kita ajak untuk mengambil keputusan yang memang keputusan ini supaya baik di berbagai pihak. Jadi sekali lagi intinya diskusi dan kolaborasi ya Bu ya dengan guru-guru senior. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam sebuah kegiatan atau sebuah permasalahan ada juga banyak tantangan yang harus kita hadapi, misalnya seperti tadi kasus guru yang di satu sisi harus meningkatkan mutu, di satu sisi lain harus meninggalkan anaknya. Itu kan merupakan sebuah dilema bagi kita, tantangan juga nih bagaimana nih cara mengatasi anak, bagaimana cara supaya guru itu tetap bisa meningkatkan mutu dan anak juga tetap bisa terselesaikan permasalahannya atau bisa dia ada yang handle gitu ya. Ya mungkin tantangannya itu kita solusinya dengan cara yaitu adanya guru piket juga, itu salah satu solusi, ataupun mungkin dengan guru tersebut memberikan tugas kepada siapa beliau untuk yang dipercaya untuk menggantikan tugas beliau selama melaksanakan kegiatan-kegiatan. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Lalu, apakah Ibu langsung yang menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan berdasarkan jadwal? Jadi Ibu punya jadwal tertentu atau memang langsung dipanggil? Kalau untuk jadwal sebenarnya kita tidak punya jadwal tertentu, ya kita sesuaikan dengan kasusnya aja. Kasusnya misalnya kondisional aja, sewaktu-waktu misalnya ada kasus yang memang urgent harus diselesaikan atau harus diselesaikan waktu itu ya kita putuskan. Atau memang misalnya kasus itu masih bisa kita diskusikan dulu dengan guru senior, kita diskusikan, nanti kita baru kasih keputusannya setelah ada kesepakatan antara guru senior dan kita sebagai sekolah. Baik, siap. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau
faktor-faktor yang mendukung atau yang bantu ya dengan cara berdiskusi ini, karena memang sebuah keputusan itu kadang menurut kita baik kan belum tentu menurut hasil diskusi itu baik. Jadi kita tetap adanya diskusi untuk mengambil keputusan terbaik. Itu pun kalau memang waktunya tidak urgent ya, misalnya tidak sangat mendesak. Kalau sangat mendesak ya kita tidak bisa berdiskusi dulu, jadi waktu itu kita putuskan. Jadi bagaimana kondisi dari kasus itu ya Bun ya. Kalau memang hari itu harus diputuskan oleh Ibu, langsung diputuskan. Kalau memang sekiranya ada waktu, berarti berdiskusi dengan hasil yang baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman mengambil keputusan ini? Mungkin pengalamannya yaitu dengan diadakannya rapat atau diskusi bisa berbagi oh iya, permasalahan itu walaupun sesulit apapun bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi atau menggunakan rapat dengan cara saling menerima argumentasi mana nih yang terbaik dari argumentasi yang sudah masuk, itulah yang nanti kita ambil keputusan untuk keputusan bersama. Jadi sekali lagi pengalamannya adalah bagaimana Ibu berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu guru, berdiskusi dengan guru senior, mendapatkan argumen atau pendapat dari para guru ya Bun ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Hari ini saya sudah dapat pencerahan dari Ibu dan juga dapat mengetahui pengalaman-pengalaman Ibu bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi saya dan juga bagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Maisaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah tambah gede badannya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, sehat. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu lakukan terhadap dilema etika. Jadi nanti saya mohon kepada Ibu bantuannya. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah berkenan, sangat berkenan sekali Bu Sri. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Baik, kita langsung saja ya Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah pastilah ada berbagai macam masalah, di antaranya itu dilema etika yang memang keduanya sama-sama benar. Jadi yang satu posisinya sebagai guru juga benar, yang satu lagi posisinya sebagai anak, kakak itu juga benar. Jadi di sekolah itu memang kebetulan ada dilema etika yang dialami oleh salah seorang guru. Guru itu di sekolah sebagai seksi kurikulum yang memang menjadi panutan teman-teman, kinerjanya juga memang sangat baik, tapi di waktu-waktu tertentu yang memang sangat rutin sekali setiap minggu itu meminta izin untuk mendampingi adiknya yang memang kurang sehat secara mental untuk berobat ke dokter. Jadi di satu sisi memang beliau adalah kakak satu-satunya, di satu sisi juga beliau sebagai guru kelas 1. Seperti itu yang betul. Baik, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama tadi kasus yang terjadi pada Ibu Endang ya Bun ya, dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebagai guru dan juga sebagai anak dan saudara ya, mengurusi kedua orang penting di rumahnya ya Bu ya. Iya. Apa yang mungkin Ibu bisa ceritakan kasus itu di sekolah Ibu? Ibu bagaimana menghadapinya, mengambil keputusannya seperti apa? Untuk mengambil keputusan seperti ini, kebetulan kan memang Ibu kepala sekolah baru di sini ya, Bu Sri. Jadi memang harus bijak,
harus semuanya benar-benar adil. Jadi ketika mengambil keputusan itu, ibu tidak sendiri, tetapi ada guru-guru senior yang ibu libatkan. Memang di sini juga setiap guru itu punya job list-nya sudah sangat tertata, gitu. Jadi ada kurikulum, ada wakil, ada si kesiswaan, ada ketua kombel, ada juga yang memang guru tidak menjabat, tetapi mereka juga didewasakan di sekolah. Jadi kami ibu dan teman-teman berdiskusi, berkolaborasi, memaparkan ini loh permasalahan seperti ini, apa yang harus kita ambil sehingga kedua belah pihak itu mendapat keputusan yang baik. Jadi tidak merugikan kita pihak sekolah maupun Bu Endang sebagai kakak dari satu-satunya adiknya itu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah memberikan atau membuat job list-nya ya, Betul. dari setiap guru, mana yang jadi seksi kurikulum, lalu kombel dan sebagainya macamnya ya Bu ya. Lalu juga sebagai kepala sekolah baru, mengambil siapa yang dituakan di sini, mengambil siapa yang menjadi senior di sini untuk mengambil keputusan bersama ya Bu ya. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini nih, pertama kali di sekolah ini yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu? Langkah-langkah yang pertama tentunya kita tidak boleh gegabah ya, harus mencari informasi secara detail. Jadi informasi-informasi itu sebagai awal langkah kita mengambil keputusan dengan semua pihak yang memang didewasakan di sekolah. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama kita mencari informasi, lalu kita mengumpulkan informasi tersebut, lalu kita juga mencari solusi, di mana solusi itu yang memang sekiranya tidak memberatkan siapapun atau tidak merugikan siapapun. Itu Bu Sri. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi ya pertama Ibu cari informasi dulu, Betul. nih sehingga Ibu bisa mengambil suatu langkah yang memang terbaik, Iya. baik untuk sekolah, baik juga oleh orang tersebut ya Bu ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan yang Ibu lakukan pada kasus ini? Jadi kita menelaah kasus yang ada sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita mencari informasi sedetail-detailnya, lalu kita telaah, lalu kita pisahkan sehingga yang bersangkutan pun merasa menjalankan tugas kembali dengan baik dan pihak sekolah pun tidak merasa dirugikan. Jadi ada satu sesi yang kita ambil, yaitu yang bersangkutan boleh izin seminggu sekali, tetapi nanti ada yang menggantikan guru yang lain. Artinya tidak ada anak yang ditelantarkan, gitu. Atau kami sekali-kali memberikan masukan, bolehlah seperti itu, tetapi di luar jam sekolah, itu Bu Sri. Baik Bu, jadi Ibu telah dulu ya seperti apa kondisinya, lalu Ibu mengambil keputusan secara bersama agar tidak merugikan sekolah, tidak merugikan yang bersangkutan, guru yang bersangkutan, dan juga Iya. tadi terutama tidak merugikan siswa ya Bu ya. Betul. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan di kasus dilema etika ini, kita juga sebagai kepala sekolah harus betul-betul menjaga. Jadi harus betul-betul menjaga ketika ada permasalahan seperti itu, sehingga keputusan kita seperti yang sudah Ibu sampaikan kembali, harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Jadi guru juga merasa, oh iya, kepala sekolah saya bijak sekali, saya pun bisa menjalankan tugas dengan baik, dan saya juga bisa mengurus keluarga dengan baik. Jadi jangan sampailah terjadi miskomunikasi atau Balance-nya betul, Ibu ya. harus balance yang seimbang seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema? Lalu atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu? Atau tadi sesuai jadwal, ada prosedurnya, ada jadwalnya, saya menyelesaikan seperti ini gitu, atau bagaimana Bu? Tidak Bu Sri, jadi kalau kasus yang kita lihat itu kita melihat dari segi urgensinya.
segi kepentingannya. Kondisional ya, Bu? Kondisional. Jadi ketika kasus itu memang harus segera diselesaikan dengan tidak merugikan siapapun, ya kita harus segera menyelesaikan. Walaupun dengan langkah-langkah mencari informasi, kita lakukan secepat mungkin, seperti itu. Jadi secara langsung ya Bu ya, Betul. secara langsung lihat kondisinya seperti apa, lihat langkahnya, dari tadi mulai analisis segala macam, kolaborasi dan juga cari informasi. Jadi langkah tercepat agar keputusan ini bisa dilaksanakan dengan baik, seperti itu ya Bu ya. Berikutnya, adakah faktor-faktor atau seseorang yang betul-betul mempermudah ibu, membantu ibu dalam mengambil keputusan di dilema TK ini? Pasti ada. Tanpa kolaborasi dengan guru-guru yang senior, sepertinya kita nanti tidak akan bijak dalam mengambil keputusan. Justru dari mereka-mereka yang senior, yang didewasakan di sekolah, yang memang mereka sangat membantu keputusan ini, itu yang harus kita libatkan. Siap Bu. Baik, jadi betul-betul melibatkan guru-guru senior, guru-guru yang memang dituakan ya Bu ya, yang tahu betul bagaimana kondisi di sekolah, seperti itu ya Bu ya. Iya. Berikutnya, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan dan juga saya tanyakan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan sebuah keputusan? Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak boleh mengabaikan permasalahan tersebut dengan tidak mengesampingkan keputusan yang bijak. Artinya memang permasalahan itu kita harus segera diselesaikan, walaupun dengan mencari info-info atau telaah-telaah masalah itu. Jadi masalah itu selesai dengan tidak menimbulkan masalah baru, dan kita pun bijak dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Jadi betul-betul pengalaman yang berharga ya Bu dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan guru-guru senior, sehingga apa yang diambil sebagai keputusan Ibu adalah keputusan terbaik dan terbijak. Betul. Terima kasih banyak Ibu Hajah Maisaro atas waktunya hari ini. Saya juga sudah dapat pencerahan yang luar biasa dari Ibu, dari pengalaman Ibu, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Sri, semoga CGP-nya lancar, diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga cepat diangkat jadi kepala sekolah. Karena Bu Sri adalah orang yang sangat berkompeten ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.